Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tanaman. Jadi perkembangbiakan pada tanaman itu ada dua macam, yaitu secara vegetatif dan generatif. Apa aja macamnya? Perkembangbiakan secara vegetatif itu dibagi menjadi dua macam. Ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Mau tahu? Ikuti terus ya. Perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah perkembangbiakan tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi pada perkembangbiakan tersebut tanaman tidak memerlukan bunga karena kan alat kelamin jantan dan betina itu terdapat pada bunga. Jadi kalau vegetatif itu tidak memerlukan bunga sebagai penyerbukannya. Nah, kira-kira apa aja ya yang termasuk vegetatif? Vika akan bahas tentang vegetatif buatan vegetatif alami dulu ya. Vika akan bahas tentang vegetatif alami terlebih dahulu. Perkembangbiakan secara vegetatif alami yang pertama akan kita bahas adalah tentang tunas ya. Coba lihat. Apa itu tunas ya? Pengertiannya bisa kamu baca di buku tematikmu ya. Jadi tunas itu adalah calon tumbuhan baru yang tumbuh dari ketiak pohon atau seperti ini. Lebih jelasnya Ini ya. lah, seperti ini namanya adalah tunas pisang. Kira-kira tumbuhan apa lagi ya yang bisa berkembang biak dengan tunas? Coba kamu cari tahu ya. Nih. Jadi tunas itu tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, dan ujung akar. Tunas muncul di sekitar pohon induknya. Jadi ini adalah pohon induknya. Kemudian di sini adalah tunasnya. Ya, tunas ini tidak bergantung pada pohon induknya. Jadi tunas bisa hidup sendiri, bisa mencari makanannya sendiri. Jadi pisang itu berkembang biak dengan tunas. Pisang tidak perlu memerlukan bunga untuk menciptakan tumbuhan barunya. Tapi pada ruas batang bawah pisang itu bisa menghasilkan tanaman baru. Sayangnya di sini sudah tertimbun tanah ya, jadi Pika nggak bisa tunjukkan kalau di bawah itu ada ruas yang bisa tumbuh tanaman baru. Nah ini seperti ini tunas ya, bisa dipahami kan? Perkembangbiakan vegetatif alami yang selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis dengan satu atau dua kucup ketiak. Jadi kalau kita buka ini kupas dan seterusnya, kamu akan menemukan bentuknya yang berlapis-lapis. Dan pada ujungnya ini jika kamu tanam nanti akan muncul tunas baru. Lalu apa saja yang termasuk tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis? Coba cari tahu ya. Perkembangbiakan vegetatif secara alami yang selanjutnya adalah umbi akar. Nah, ini adalah salah satu contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar. Jelas, Bika akan cabut wortel ini ya. Nah, wortel adalah salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Kenapa bisa begitu? Kenapa wortel itu dikatakan sebagai umbi akar? Karena wortel itu mengalami pembesaran pada bagian akarnya.
Jadi akar wortel ini berisi cadangan makanan. Nah, lalu apa bedanya ya umbi akar dengan umbi batang? Dia dikatakan umbi akar karena pada ruas-ruas tubuh wortel ini, nah, tidak terdapat mata tunas. Dia hanya berbentuk guratan-guratan. Dan tunas tidak bisa tumbuh dari tempat-tempat ini. Bisa diperhatikan ya. Jadi tunas tidak bisa tumbuh dari sini, melainkan tunas dari atasnya. Maka ini disebut dengan umbi akar. Udah tahu ya bedanya antara umbi akar dan umbi batang. Tanaman lain yang berkembang biak dengan umbi akar adalah singkong. Nah, kalau singkong itu dicabut, maka akarnya dia akan menggembung menjadi sebuah cadangan makanan. Kalian sudah sering makan singkong kan? Nah, singkong itu ternyata adalah akar yang berisi cadangan makanan. Bu Ika pindah di depan rumah ya sekarang ya. Bu Ika bawa contoh tanaman kentang ini. Nah, ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan vegetatif alami berupa umbi batang. Kenapa kentang dikatakan umbi batang? Loh, padahal kentang kan berada di dalam tanah. Ya, dia dikatakan umbi batang karena ujungnya menggembung menjadi umbi berisi cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Jadi pada tubuh kentang ini terdapat guratan sisi-sisi dan seperti mata tunas. Nah, kalau kamu tanam kentang ini, dia akan muncul di sini, di sini akan muncul tunas. Nah, tunas itu akan membentuk tanaman. Nah, ini adalah contoh vegetatif alami dengan spora. Nah, contohnya lumut ya. Jadi sporanya itu di mana? Di lumut ini. Di lumut ini kecil sekali ya. Susah ya kalau terlihat nih. Contohnya. Kalau ingin melihat spora yang ada di tumbuhan lumut itu harus menggunakan mikroskop supaya lebih jelas ya anak-anak ya. Spora itu ada di ujung-ujungnya ini. Ini adalah salah satu contoh tanaman lumut yang ada sporanya. Kembangbiakan vegetatif secara alami yang selanjutnya adalah geragi. Nah, Vika akan cari contohnya di halaman sekolah kalian yang berkembang biak dengan cara geragi. Coba perhatikan gambar berikut ya. Rumput teki adalah salah satu contoh tanaman yang berkembang biak dengan geragi. Vika tunjukkan geraginya ya. Jadi di sini ada, kalau kita cabut, maaf ya rumput. Kalau kita cabut, nah ini ada akarnya. Nah, akar itu adalah tanaman atau individu baru ya. Nah, dia kemudian menjalar dan muncul akar lagi di sini, dan akan membentuk individu baru. Dan seterusnya dia mengalami ini. Nah, ini adalah akarnya. Dan muncul tanaman baru, dan seterusnya jika kita cabut juga. Nah, dia akan menjalar terus dan keluar akar lalu individu baru, keluar akar lalu individu baru. Nah, itulah contoh dari geragi. Coba cari tahu ya tanaman apa aja yang berkembang biak dengan cara geragi selain rumput teki.
salah satu contoh tumbuhan yang akan Wika buat merunduk. Merunduk tuh gini. Misalnya ini ada suatu tanaman. Lah, ini tanamannya. Kemudian kita rundukkan batangnya karena ini menjala. Kalau ini dibiarkan dia akan menjalar menjadi panjang dan kemungkinan tidak bisa berbuah. Maka ini harus dirundukkan seperti ini. Seperti ini. Kemudian salah satu batangnya kita timbun dengan tanah. Lalu apa bedanya antara geragi dan merunduk? Nah, kalau geragi itu kan vegetatif alami, jadi tumbuhannya dia akan menjalar sendiri, kemudian membentuk individu baru. Sedangkan kalau merunduk itu disengaja. Artinya orang dengan menyengaja menjalarkan bagian tubuhnya, kemudian menanamnya ke dalam tanah dan tumbuhlah individu baru gitu. Seperti ini contohnya, kita timbun dengan tanah seperti ini. Nah, kemudian dari batang ini nanti akan menjalar menjadi individu baru. Maka ini karena Wika menyengaja dia merundukkan kemudian menimbun tanah, maka ini termasuk perkembangbiakan vegetatif buatan.